Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sebelum mengawali hari kita pada pagi hari ini, kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Haleluya Yesus. Segala perkaraku ku serahkan padamu, pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada saat ini Tuhan kembali memberikan kesempatan bagi kita untuk kita dapat berjumpa kembali di Morning Worship GPDI Zion Altar ini. Kita dapat menyembah Dia, kita dapat bersekutu dengan Dia, kita memuji memuliakan namanya, dan kita merasakan kehadirannya di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Renungan pada saat ini akan berbicara tentang menyangkal diri. Terdapat di dalam Matius 16 ayat 24. Saya akan bacakan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menyangkal ini berbicara tentang menolak, melawan, atau menentang. Setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya. Dan kata setiap orang di dalam ayat ini berarti siapapun tidak terkecuali. Tidak ada yang mendapat dispensasi atau prioritas. Jadi siapapun yang mau mengikut Yesus, yang mau mengiring Yesus, ia harus menyangkal dirinya,
memikul salibnya dan mengikut Yesus. Saudara dikasih oleh Tuhan, syarat menjadi pengikut Yesus adalah ia harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri di sini berarti tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Setelah kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dan kita memperoleh keselamatan, kita harus memahami bahwa Yesuslah yang harus menjadi penguasa di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, seharusnya kita tidak melakukan apa yang menjadi keinginan kita atau kepentingan kita sendiri, melainkan keinginan Tuhanlah yang harus kita lakukan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Bukan lagi kehendak kita. Ya, Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas, kita pakai bukan untuk kehendak kita. Ya. Kita pakai bukan untuk keinginan daging kita, melainkan kita pakai untuk keinginan roh. Ya. Hidup seturut dalam firman Tuhan, bukan kepentingan kita diri sendiri. Puji Tuhan. Kita harus menyangkal diri kita. Ya berarti kita harus berani berkata tidak kepada hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita tidak boleh hidup di dalam daging, melainkan kita harus hidup menurut roh. Selain itu juga, kita juga mengerti bahwa Allah juga tidak berkenan kepada orang-orang yang hidup menurut keinginan dagingnya. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-8. Melainkan Allah berkenan kepada orang yang hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Orang yang hidup menurut roh. Dia menyangkal keinginan dagingnya. Dia menyangkal dirinya. Dia mengikut Yesus yang ada juru selamat itu. Dia tidak hidup di dalam daging. Ya. Di dalam Galatia juga dijelaskan bahwa orang yang hidup di dalam daging tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Ya, selain syarat mengikut Yesus, ya, hidup di dalam daging ini tidak berkenan di hadapan Allah. Puji Tuhan, menyangkal diri ini termasuk meninggalkan sifat-sifat buruk yang selama ini nyaman kita lakukan. Saya tidak mengerti apa yang menjadi sifat-sifat buruk yang nyaman kita lakukan pada hari-hari ini di dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan mengatakan, ketika kita mau mengikut Yesus, kita harus menyangkal diri kita. Kita harus hidup menurut dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan lagi kehendak bebas kita gunakan untuk keinginan kita, memuaskan keinginan daging kita. Tetapi kita harus hidup di dalam roh agar kita dapat menyangkal diri kita. Agar kita dapat memikul salib kita dan mengikut Dia. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang nyata dalam hidup kami, Tuhan. Ketika kami ingin mengikut Engkau, kami harus menyangkal diri kami harus memikul salib kami, Tuhan, dan mengikut Engkau. Kami tidak mampu tanpa Roh Kudus, Tuhan, tetapi kami percaya ketika kami berserah kepada-Mu, Tuhan. Percaya Roh Kudus sanggup menolong kami untuk kami dapat menyangkal diri kami dan kami hidup seturut dalam kehendak-Mu, Tuhan. Kami hidup dalam firman-Mu, kami hidup seturut dalam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu